Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Hosea adalah nabi yang beda dengan yang lainnya. Ini adalah sesuatu hal yang dilakukan yang tidak lazim pada umumnya. Tetapi mengapa ia harus melakukannya? Tentu hal yang dia lakukan adalah merujuk kepada isi hati Tuhan. Sehingga ia ingin berkata kepada bangsa Israel, apa yang aku terima hari ini adalah bagian dari penerimaan Allah terhadap bangsanya Israel. Betapa Allah itu berduka melihat bangsanya yang tidak lagi mendahulukan Allah di dalam hidupnya. Lihatlah betapa seringnya bangsa ini menyembah yang bukan Allah. Mereka menyembah Baal, mereka melakukan kultus kesuburan, dan mereka lebih menginginkan kemakmuran yang diberikan oleh tanah ini tanpa menghiraukan bagaimana perasaan Tuhan. Tetapi kini kita semakin mengerti bahwasanya Tuhan memperbaharui kembali bagaimana Tuhan ternyata membawa kembali bangsa Israel kepada posisi semula. Posisi dalam hal ini adalah mereka yang dahulunya penuh dengan keadaan yang gemetar, penuh dengan rasa takut, tetapi kini Allah menempatkan mereka di rumah-rumah mereka, dan itulah firman Tuhan yang ditetapkan bagi mereka. Penyebutan nama Efraim menjadi penyebutan nama yang sungguh penting bagi perjalanan bangsa Israel. Bahwasanya Allah ternyata menetapkan bangsa Israel sebagai bagian yang tidak akan pernah terpisahkan sama sekali terkait tentang perjalanan sejarah yang terjadi dalam dunia ini. Mereka tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang berperkara kepada mereka. Tugas kita adalah bagaimana kita memiliki iman yang benar-benar dibangun di dalam dasar yang kokoh. Bagaimana kita sungguh-sungguh mencintai Allah dan belajar dari kegagalan bangsa Israel. Jika mereka gagal untuk menepati kesetiaannya, kita sekarang dalam posisi kita saat ini adalah bagaimana kita adalah orang-orang yang teruji dalam segala sesuatunya. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menjadi pribadi yang skeptis, kita tidak boleh menjadi pribadi yang mengesampingkan urusan ketuhanan, tetapi kita harus menjadi pribadi yang mendahulukan Allah. Sebab Allah yang kita sembah bukan Allah yang disembah oleh orang lain, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dan jika dia adalah Tuhan yang benar, maka manusia kita dituntut menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran. Mari merespon firman Tuhan hari ini, bahwasanya kita gemetar, kita takut, tetapi pada akhirnya kita berada di posisi yang Tuhan tetapkan sebagai pribadi yang mendapatkan belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengingat belas kasihan-Mu yang Kau berikan kepada bangsa-Mu lewat apa yang terjadi kepada hamba-Mu Hosea. Itu pula yang menunjukkan bagaimana kemurahan hati Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka menjadi bangsa yang tetap hidup. Kami juga Bapa memohon belas kasihan-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, kesungguhan hati kami semakin tajam, dan kami semakin mencintai-Mu tanpa menjadi serupa dengan dunia ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami, dan karena hanya Engkaulah tempat kami memohon dan berlindung. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.